Ratusan pengungsi dari Rohingya yang tiba di Aceh menjadi perbincangan publik. Di satu sisi, sebagian pihak mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menampungnya karena mereka melarikan diri dari negaranya untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, sebagian pihak menolak kehadiran pengungsi Rohingya karena mereka dianggap tidak menghormati warga lokal. Para pengungsi ini dikabarkan mengeluh soal kuantitas makanan sampai meminta hak tanah dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah 5 fakta dari Rohingya. Asal etnis Rohingya. Rohingya adalah kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka itu sudah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Sekarang ini ada sekitar 1,1 juta warga Rohingya di negara Asia Tenggara tersebut. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingga, dialek yang berbeda dengan dialek lain yang digunakan di seluruh Myanmar. Mereka ini bahkan tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut dan ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak tahun 1982 yang secara efektif menjadikan mereka tidak punya kewarganegaraan. Hampir seluruh warga Rohingya di Myanmar itu tinggal di negara bagian pesisir barat Rakhine dan tidak diperbolehkan keluar tanpa izin pemerintah. Negara ini merupakan salah satu negara bagian termiskin. Karena kekerasan dan penganiayaan yang terus berlanjut, ratusan ribu orang Rohingya sudah melarikan diri ke negara-negara tetangga mereka, baik melalui darat atau perahu selama beberapa dekade. Salah satu tujuannya adalah Indonesia karena mayoritas populasi Indonesia beragama Islam. Alasan Rohingya dibenci di Myanmar. Rohingya sudah tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar sejak awal abad ke-12. Menurut sejarawan dan kelompok Rohingya, Organisasi Nasional Rohingya Arakan mengatakan Rohingya itu sudah tinggal di Arakan sejak dahulu kala, mengacu pada daerah yang sekarang dikenal sebagai Rakhine. Selama lebih dari 100 tahun pemerintahan Inggris, terjadi migrasi pekerja dalam jumlah besar ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar dari India dan Bangladesh. Karena Inggris mengatur Myanmar sebagai provinsi di India, migrasi semacam itu dianggap internal menurut Human Rights Watch. Migrasi buruh dipandang negatif oleh mayoritas penduduk asli di sana. Setelah kemerdekaan, pemerintah memandang migrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Inggris sebagai ilegal. Dan atas dasar itulah mereka menolak kewarganegaraan mayoritas Rohingya. Hal ini menyebabkan banyak umat Buddha menganggap Rohingya sebagai orang Bengali dan menolak istilah Rohingya sebagai penemuan baru-baru ini yang diciptakan karena alasan politik. Tidak dianggap sebagai warga negara. Tidak lama setelah Myanmar merdeka dari Inggris di tahun 1948, Undang-Undang Kewarganegaraan menentukan etnis mana yang memperoleh status warga negara. Menurut laporan Hak Asasi Manusia Internasional di Yale Law School pada tahun 2015, etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Namun, undang-undang tersebut mengizinkan mereka yang keluarganya telah tinggal di Myanmar setidaknya selama 2 generasi untuk mengajukan kartu identitas. Rohingya pada awalnya diberi identifikasi atau bahkan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasi. Selama ini, beberapa orang Rohingya juga bertugas di parlemen. Setelah kudeta militer di tahun 1962 di Myanmar, banyak hal berubah secara dramatis bagi etnis ini. Semua warga negara diwajibkan untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Namun, warga Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing, sehingga membatasi kesempatan kerja dan pendidikan yang dapat mereka peroleh.
yang secara efektif menjadikan Rohingya tidak punya kewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Rohingya sekali lagi tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara tersebut. Kekerasan sistematis. Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine sudah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selama tindakan keras tersebut, para pengungsi sering melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. Setelah kekerasan 9 polisi perbatasan pada Oktober 2016, pemerintah menyalahkan apa yang mereka klaim sebagai pejuang dari kelompok bersenjata Rohingya, dan pasukan mulai berdatangan ke desa-desa di negara bagian Rakhine. Tindakan keras keamanan terhadap tempat tinggal warga Rohingya pun terjadi, di mana pasukan pemerintah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia di luar proses hukum. Pada November 2016, seorang pejabat PBB menuduh pemerintah melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Tuduhan seperti itu bukanlah yang pertama kali dilontarkan. Posisi Indonesia. Keselamatan dan kesejahteraan Rohingya menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Melalui sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kudeta politik di Myanmar semakin menyesarakan etnis Rohingya yang masih bertahan di Rakhine. Retno juga mendesa pemulangan etnis Rohingya yang bermartabat dari berbagai negara, salah satunya Bangladesh. Hanya saja, Retno memahami bahwa mereka enggan kembali ke negaranya selama junta militer Myanmar masih berkuasa, sehingga mereka tidak punya kepastian hidup. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara peratifikasi konvensi pengungsi di tahun 1951. Maka dari itu, Indonesia tidak punya kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi memberikan solusi permanen bagi mereka. Penampungan yang selama ini diberikan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ironisnya, banyak negara pihak pada konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan pushback terhadap para pengungsi itu. Nah, itu dia 5 fakta tentang Rohingya. Semoga dengan menonton ini ilmu kamu semakin bertambah dan diberikan jalan keluar terhadap masalah ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.